Di sebuah kota kecil, terdapat seorang anak dengan temperamen yang begitu sulit diatasi. Ayahnya yang bijaksana memberikan anaknya sebuah sebungkus paku. Dia memberitahu anaknya bahwa jika ia merasa marah, ia harus menancapkan paku ke pagar di halaman rumah mereka. Pada hari pertama, anak tersebut menancapkan 37 paku ke pagar sebagai wujud kemarahan. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah paku yang ditancap mulai berkurang. Hingga suatu saat, anak tersebut berhasil melewati hari tanpa harus menancapkan paku apapun ke pagar. Keberhasilan ini dengan bangga ia ceritakan kepada ayahnya. Sang ayah kemudian memberikan perintah untuk mencabut semua paku yang pernah ditancapkan anak di pagar sebelumnya. Ketika anak tersebut menyelesaikan tugasnya, ia kembali memberitahu ayahnya. Ayahnya kemudian mengajaknya keluar untuk melihat pagar yang telah dihiasi oleh paku-paku tersebut. Dengan senyuman, sang ayah berkata, "Bagus, Nak. Kamu telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kamu juga telah berhasil mengendalikan kemarahanmu. Tapi lihatlah, masih ada lubang-lubang bekas paku yang tersisa di pagar ini." Kemudian, ayahnya memberikan penjelasan yang mendalam. Lubang paku ini seperti luka yang dihasilkan oleh amarah yang kita luapkan kepada orang lain. Meskipun kita mungkin meminta maaf dan berusaha memperbaiki kesalahan kita, apakah luka yang kita timbulkan akan segera sembuh? Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa tindakan dan kata-kata yang timbul dari amarah hanya akan meninggalkan bekas luka pada orang lain. Walaupun kita berusaha meminta maaf dan berharap semuanya baik-baik saja. Namun apakah kita bisa memastikan bahwa luka yang kita timbulkan akan sembuh dengan cepat? Jawabannya mungkin tidak selalu. Hal yang perlu kita kendalikan bukan hanya cara orang lain memberikan maaf kepada kita, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri. Khususnya emosi kita. Ucapan yang keluar dari mulut kita, meskipun tak sekeras paku, bisa menjadi senjata yang menyakitkan bagi orang lain. Maka dari itu, pengendalian emosi adalah kunci utama untuk tidak melukai orang di sekitar kita. Semua ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi dengan tekad dan latihan, kita akan mampu mengendalikan emosi kita, sehingga tidak lagi melukai orang lain. Semoga bermanfaat.